Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, saya kedatangan tamu agung nih, Bapak Abdul Halim Daulah ya. Daulay. Kebetulan saya lagi menyelesaikan ujian, yang bakal dikumpulkan siang nanti. Nah, beliau datang ke sini untuk acara apa, Pak? Acara menyambut tahun baru Islam Islam ya tadi 1445 ya. 25 ya. Kalau kemarin 1444. 24 ya. Ya, jadi insya Allah. Jadi saya janji sama beliau, udah berapa tahun kita ada ke situ, Pak? Kira-kira 7 tahun. 7 tahunan ya ada Tahunan ke situ. ya. Itulah. Ini hari yang ketujuh tuh. Iya, iya. Tahun yang ketujuh saya diundang beliau lagi ke Masjid Al Mukarramah Butai, Kota Bengkulu. Jadi saya janji sama beliau, oke saya akan bukakan sedikit rahasia tentang tahun baru. Wah itu. Jadi kalau ada direkam sayang. Iya, iya betul. Jadi begini Pak Halim, kalau Bapak nanti mendengarkan ceramah umum tentang tahun baru Islam, ya mereka kan bercerita tentang ini Umar bin Khattab ngirim surat Iya, iya, iya. yang tidak ada tanggal, tidak ada ini. Nah, maka rapatlah kaum muslimin waktu itu. Kita ambil penanggalannya tanggal berapa itu. Akhirnya mereka mengambil momentum hijriah atau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, itu juga tidak ada salahnya kan. Itu tidak ada salahnya juga secara umum seperti itu. Nah, namun kita dari kajian tasawuf punya versi beda. Jadi bulan 1 di dalam Islam itu kan Muharram. Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Tapi kita tidak selesaikan 12 bulan. Nanti panjang kajiannya. Iya, panjang ya. Jadi gini Pak, nama-nama bulan Islam itu semuanya adalah namanya Muhammad itu Pak. Namanya Rasulullah itu. Seperti ini kan Muharram. Muharram itu artinya orang yang mulia. Nah, kemuliaan Muhammad ini adalah dia itu adalah asal muasal, Pak. Asal muasal terjadinya segala sesuatu itu bermula daripada Muhammad. Makanya ketika Allah berkata, ya kata itu disampaikan oleh beliau kepada sahabat, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan jadikan segala sesuatunya. Jadi terjadi segala sesuatu itu daripada Muhammad. Kemudian di hadis yang lain dikatakan oleh Allah ya melalui Rasulullah, halaqtal asya li ajlika. Wa halaqtaka li ajli kata Allah. Aku jadikan segala sesuatu itu hai Muhammad daripada engkau, aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad dalam kata menurun. Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku. Nah, mukmin ini yang tidak terpecahkan. Ini apa ini? Nah, setelah itu kita lihat lagi hadis yang lain. Ada 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Yaitu pertama kali negeri yang diberkati. Nah, ini. Negeri yang berkati ini adalah suatu negeri di luar santero alam, Pak. Di luar santero alam, artinya kiamat dunia ini dia tidak terganggu. Nah, inilah negeri awal kita dan inilah negeri akhir kita nanti. Nama negerinya Bakkah. Nah, yang kedua yang Allah jadikan daripada Muhammad itu adalah aras. Aras di bumi atau aras di negeri yang tadi. Aras ini bahasa lainnya Baitullah. Nah, ini nanti kita temukan kalimatnya di surah Ali Imran ayat 96 97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah. Nah, itu dia. Mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakal haukana amin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya kata Allah. Rumah yang pertama kali artinya kan belum ada rumah Pak sebelumnya. Aku yang membuatnya kata Allah. Itulah rumah yang ada negeri Bakkah. Jadi negeri yang diberkat tadi namanya Bakkah. Itu di luar sentro alam. Rumah tadi, Baitullah tadi itulah aras. Aras itulah rumah yang disebut dengan Baitullah tadi. Nah, itu. Kemudian yang 3 yang dijadikan daripada Muhammad, surga neraka. Nah, surga neraka itu dijadikan daripada Muhammad juga, Pak. Kalau
cerita nanti ya sorga itu tempat kita berakhir. Neraka juga tempat kita berakhir kalau kita salah. Tapi di dunia ini sorga neraka itu sudah ada, Pak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, sorga itu kalimatnya begini, Jannatun Na'im. Jannah itu kebun, Na'im itu kenikmatan, rasa. Dia menunjuk kepada hati. Jadi hati ini seketika dia tenang, senang, bahagia, itu kita sudah di sorga, Pak. Mau makan gulai kerupuk doang enggak apa-apa. Mau pakai apa aja enggak apa-apa, itu sorga. Tapi kalau kita punya uang banyak, harta banyak, semuanya berlimpah, tapi hati itu tidak tenang. Oh, dia enggak jadi sorga, Pak. Walaupun orang melihat kita punya rumah besar, usaha besar, harta banyak, tapi di dalam itu tidak tenang, tidak bahagia, tidak jadi sorga. Dia jadi neraka. Nah, itu. Kemudian di dalam Al-Quran, neraka itu tulisannya bukan neraka. An-naru. Api artinya. Api itu artinya panas. Panas itu artinya pedih. Pedih itu artinya menyiksa. Jadi seketika kita pemikirannya tersiksa, hati tersiksa, badan tersiksa, itulah neraka. Nah, jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Makanya orang muslim yang terdidik, dia tidak mau mempersoalkan persoalan yang tidak prinsip. Ya, misalnya kan dia dilarang oleh Nabi menggunjing, membenci, iri, dengki, kan tidak prinsip itu. Ngapain kita seperti itu, kan urusan orang gitu kan. Nah, kebanyakan kita hari ini ya pro ke sana. Makanya kepala pusing, hati pusing. Kita bicarakan orang, tahu-tahu disampaikan orang pembicaraan kita, ribut. Nah, akhirnya itulah terjadilah neraka tadi. Nah, kadang-kadang keributan itu mengandung kekerasan, Pak. Memotong tangan, memotong kepala, membunuh macam-macam. Dan terkadang kita dibawa ke penjara, di dalam penjara kita digebuki lagi, disiksa lagi. Ya itulah penyiksaan dalam penjara. Penjara itulah neraka bagi kita. Makanya Allah dan Rasul mengingatkan, janganlah kamu melemparkan dirimu ke dalam tempat yang hina. Artinya jangan kita melemparkan diri kita ke dalam neraka. Jangan cari-cari kerjaan lah. Nah, seketika kita melemparkan diri kita ke tempat yang hina, maka peranan kita waktu itu adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik. Nah, ternyata malaikat Malik itu, Zabaniyah itu waktu itu kita melemparkan diri kita sendiri ke dalam neraka. Oleh Allah dilarang, jangan. Nggak enak neraka itu, kata dia. Nggak enak penjara itu. Mendingan masuk surga aja lah. Bagaimana cara masuk surga? Ya, kamu tenangkan hatimu, bahagiakan dirimu. Nah, walaupun kamu miskin, kamu susah, kamu ada Tuhan, ada Rasul, kamu ada saudara. Nah, itu. Masalah rezeki kamu, ya sabarlah. Tuhan pasti tahu kalau kamu belum makan, kamu belum minum, Tuhan tahu. Nah, itu surga, Pak. Jadi 4 hal yang dijadikan daripada Muhammad, negeri yang diberkati, negeri Bakkah tadi, aras di bumi, Baitullah tadi, surga neraka. Kalau di sana betul surga, kalau di sana betul neraka, tapi di sini adalah rasa. Surga neraka itu perasaan kita. Yang keempat adalah mukmin. Nah, yang tadi, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku. Itu hadis kudus itu. Hadis kudus. Jadi mukmin ini orang tidak tahu nih siapa ini mukmin. Dikiranya mukmin, siapa mukmin? Wah, kita-kita inilah. Wah, terlalu cepat. Mukmin itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Prosesingnya bagaimana? Nah, kita sudah bicara tadi tentang apa? Negeri yang diberkati itu Bakkah. Kita berbicara tentang aras atau Baitullah. Nah, ada satu kejadian di dalam Baitullah ini, semua mukmin itu dimasukkan ke situ. Nah, waktu itu mukmin masih dalam bentuk Nur Muhammad, Pak. Masih dalam bentuk cahaya. Nah, tapi dalam kajian Qur'annya spesifiknya anak Adam. Makanya ketemu dalam surat Al-A'raf 172. Wa is'akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatam wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ataqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika Tuhanmu mengeluarkan roh anak Adam. Nah, diangkat saksi atas diri mereka satu persatu. Ditanyakan kepada mereka, adakah tidak aku di Tuhan kamu? Maka semua mereka menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah, aku jelaskan ini, kata Allah melalui Muhammad. Ya, jangan nanti kamu mengatakan kamu belum pernah ketemu Tuhan. Nah, gitu. Itu spesifiknya, Pak. Tapi sebenarnya
tidak hanya roh anak Adam, Pak. Hmm. Sewaktu itu semua nur Muhammad, ya kan, dari negeri yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, mukmin ini nur Muhammad, Pak. Ini cikal bakal penciptaan alam semesta ini, Pak. Nah, seketika nur ini melihat kepada Allah yang nyata adalah Muhammad, maka ditanya oleh Muhammad, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, dia melihat, dia mendengar, dia berhadapan dengan orang yang ngomong tadi. Nah, maka mereka menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Siapa yang dengan Tuhan? Tentu bukan Tuhan, ya. Wujud Tuhan, wujud serta Tuhan itulah Muhammad, yang daripadanya terjadi 4 pasal tadi. Maka mereka tuh sujud semuanya kepada wujud serta Allah tadi, sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi aku tidak melihat Allah, karena Allah itu zat, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak suara, tidak berkata. Yang aku lihat itu utusannya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, itulah asal syahadat itu, Pak. Nah, setelah persaksian itu terjadi, barulah penciptaan alam semesta ini dimulai. Nur tadi diambil, casingnya adalah cahaya masuk. Itulah kelompok malaikat, Pak. Jibril, Mikael, Israel dan seterusnya itu, dan miliaran malaikat lainnya. Kemudian nur tadi diambil lagi, tubuhnya tanah. Truk. Itulah Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai hari kita. Kemudian nur tadi diambil, tubuhnya dari api, Pak. Itulah bangsa jin. Jadi malaikat, manusia, dan jin isi dalamnya sama, Pak. Sama dengan kita. Nur Muhammad semuanya. Dengan nama satu, mukmin tadi. Nah, itu level 1. Level 2, nur tadi diambil, dimasukkan ke dalam angin. Namanya roh rehan. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam air. Namanya roh rahmani. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam tanah. Namanya roh jasmani. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam api. Namanya roh idafi. Di level 2. Jadi roh angin namanya roh rehan, roh air namanya roh rahmani, roh tanah namanya roh jasmani, roh afi namanya roh idafi, disatukan oleh Tuhan. Kemudian dari sinilah dijadikan langit, bumi beserta isinya, termasuk hewan-hewanan, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, semuanya. Ruhnya mereka itu, Pak, sama dengan ruh kita. Ruh sapi, ruh kerbau, ruh kambing, mereka punya ruh, Pak. Tetapi kadarnya itu sesuai dengan fisiknya masing-masing. Nah, kita jangankan dengan hewan, dengan sayur, dengan langit, dengan bumi. Kita dengan istri kita aja sama-sama manusia, beda kadarnya, Pak. Cara berpikirnya, cara berperasaan, cara berlakunya, kan. Apalagi dengan makhluk yang sudah beda bentuk dan rupa kita. Makanya Allah berfirman, sebagian daripada ayat-ayatnya dia ciptakan langit, sebagian daripada ayat-ayatnya dia ciptakan bumi, sebagian daripada ayat-ayatnya dia ciptakan laut, gunung, hewan macam-macam. Orang tahu enggak apa itu ayat? Nah, ini kalau Muhammad ngajarkan gitu tuh. Tahu enggak apa itu ayat? Karena kita hanya tahu ayat itu tulisan, Pak. Ada Quran, ada juz, ada nama surat, ada ayat. Nah, itulah asalnya kenapa sewaktu Rasulullah berkata zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sahabat nanya dia, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Kitab itu apa? Ya Nabi kan tidak pernah megang buku. Dan buku kan tidak ada waktu itu. Ditanya oleh sahabat. Kata Nabi, ya Alkitabul Quran. Kitab itu Quran, bacaan. Nah, jadi bingung sahabat. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Nah, barulah dijelaskan. Alif itu, alif lam mim. Alif lam itu Allah. Dia adalah zat. Dia tidak nyata. Dia nyata kepada mim itu Muhammad. Itu saya. Pada saya ini ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Isinya itulah yang disebut dengan kitab. Maka pada surah Al-Hadid, wal awalu, wal akhir, wal zahir, wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Orang kira itu Allah. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu batin. Enggak. Yang awal itu Muhammad. Kalau Allah enggak awal, tapi mengawali. Nah,
Allah tidak awal, tapi mengawali. Mengawali segala sesuatu itu dengan Muhammad. Muhammad ini yang awal. Nah, akhir, orang bilang Allah. Bukan. Allah tidak akhir, tapi mengakhiri. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Nah, nanti Muhammad inilah yang dicari oleh semua umat. Semua kaum untuk berhadapan dengan Allah. Mulai dari Adam sampai Isa itu tidak bisa dia mempertanggungjawabkan kaumnya itu. Muhammad lah yang mereka cari. Dan Muhammad lah yang mengakhiri semua itu dalam pengadilan. Kemudian wal batinu. Nah, Allah itu batin, padahal bukan Allah batin, tapi Allah membatinkan, menggaibkan. Menggaibkan siapa? Menggaibkan Muhammad. Menyimpan rahasia itu. Membuka rahasia itu untuk orang-orang tertentu, termasuk Pak Halim hari ini dapat rahasianya. Kemudian wa zahiru, dia zahir. Orang katakan Allah itu zahir. Kalau kita kejar, nah bagaimana zahirnya Allah? Bingung mereka jawab. Nah, Allah tidak zahir, tetapi menzohirkan dirinya pada Muhammad. Nah, itu tadi. Di Muhammad inilah terdengar suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah, contoh Allah. Maka tidak mungkin kita berjalan menuju Allah. Tidak mungkin. Tapi kita berjalan menuju Muhammad. Muhammad membawa kita kepada Allah. Inilah disebut dengan wasilah itu. Nah, apa buktinya kalau Muhammad itu perwujudan daripada Allah? Itu kan dikatakan Muhammad dengan Allah itu. Nah, kembali kepada Muharram tadi. Muharram itu adalah orang yang mulia. Ini kisahnya begini. Nah, dia itu mulia. Muhammad itu mulia. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Apa maksudnya? Apa yang Allah suarakan, apa yang Allah katakan, itulah yang dikatakan Muhammad. Tidak pernah Muhammad itu nama nambah ngurang-ngurang, tidak pernah. Apa yang Allah katakan, itulah dikatakan. Jadi dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan, itu maksudnya. Apa yang Allah suruh, itulah yang disuruh oleh Muhammad. Apa yang Allah larang, itulah yang dilarang oleh Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mencontohkan kepada kaum, itulah yang dicontohkan oleh Muhammad. Nah, itu tadi. Jadi Muhammad dengan Allah itu tidak ada berbeda dalam hal seperti itu tadi. Tidak mungkin Muhammad nama nambah atau ngurang-ngurang, tidak mungkin. Di surat Al-Qasas itu, kalau salah itu surat 28 ayat 77, Allah berfirman, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu, kata Allah. Nah, bagaimana Allah berbuat baik? Itu contoh yang paling konkret. Seketika Allah memberikan udara kepada makhluk. Ada Allah tanya, kamu Kristen ya? Kamu preman ya? Kamu beriman tidak sama saya? Oh, saya Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Saya preman bajingan, saya tidak beriman kepada Anda. Oh, kalau begitu Anda tidak berhak mendapat udara dari saya. Allah kan tidak begitu. Tidak peduli Allah, dia berikan kebaikan itu. Nah, ini harus dipegang oleh orang akhir zaman. Seketika dia membagi-bagikan kebaikan, jangan seperti itulah. Misalnya begini, kita motong hewan kurban, ya. Itu Nasrani, tidak usah dikasih. Wah, itu tidak sembahyang, tidak usah dikasih. Wah, itu preman, tidak usah dikasih. Tidak begitu Allah mengajarkan. Semuanya dibagikan, semuanya diberikan. Jangankan manusia, makhluk Tuhan yang namanya hewan pun dihormati, dihargai. Tidak boleh dibegitukan. Nah, itu cara Allah mengajar kita semuanya itu. Nah, kalau mau lihat contoh ini ada pada Muhammad. Nah, itu dia. Ini yang disebut dengan Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Yang kedua, Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kalau Allah mau berbicara dengan kita, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Allah itu berbicara kepada kamu kecuali melalui tirai, melalui utusan atau Rasul. Jadi kalau Allah mau berbicara dengan kita melalui Rasul. Melalui Rasul. Nah, kenapa sedemikian? Apakah Allah tidak bisa? Bisa. Cuman kita binasa, Pak. Kita ini mendengarkan suara jenazah. Jadi orang yang mati itu, Pak, yang di atas ringgo-ringgo itu ada rohnya yang tidak keluar, Pak. Karena dia tidak tahu tempat pulang. Terjebak dalam tubuh. Nah, ini kisah ini bisa kita lihat dalam hadis-hadis tertentu seperti pelan-pelan memandikannya karena dia masih merasakan sakit. Nah, kalau dia masih merasakan sakit, berarti yang merasa itu masih di tubuh itu, Pak. Roh itu masih di tubuh. Buktinya waktu saya dioperasi kan badan saya udah berubah nih, Pak.
Nah, tahun 2017 saya dipotong perut saya nih. Hmm. Nggak tahu saya Pak dipotong. Hmm. Keluarkan usus dipotong. Ah, itu nggak tahu saya. Setelah saya sadar ditanya, Bapak terasa nggak tadi perutnya dipotong? Enggak. Ususnya dikeluarkan? Enggak. Kenapa? Yang merasa itu tidak di tubuh. Ah, itu yang namanya bius. Dipingsankan, ditidurkan. Nggak terasa. Nah, tetapi orang-orang dalam kematiannya nanti, mereka tidak tahu tempat kembali. Mereka tidak bisa keluar Pak dari tubuhnya Pak. Makanya dia merasakan sakit sakaratul maut. Dia merasakan sakit waktu dimandikan. Nah, waktu di dalam tandu, di ringgo-ringgo itu, dia ngomong, kalau dia orang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Dia baik, tapi tidak tahu tempat pulang. Nah, sudah itu kalau dia orang buruk, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Nah, suara itu, kata Rasulullah, suara mereka yang di atas tandu ringgo-ringgo tadi, kalau kamu dengar, wahai manusia dan jin, mati semua kamu. Mungkin Bapak pernah dengar hadis itu. Mati semua kita Pak, dengar suara itu aja. Apalagi dengar suara Allah. Makanya Allah tidak bisa berbicara langsung dengan kita, pasti melalui Rasul. Makanya Allah dan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan hancur kita. Nah itu. Kembali kepada orang mati tadi, seketika dia di dalam kubur kan dia dengar trompa kita. Makanya malaikat Munkar Nakir masuk ke sana menanya. Menanya siapa? Menanya ruhnya. Bukan menanya tubuhnya. Tubuhnya bangkai, casing. Untuk apa ditanya? Nah, disitulah terjadi hukum cambuk atau hukum kebahagiaan di situ. Nah, itu Muhammad. Nah, kemudian Muhammad itu satu dengan Allah. Tidak boleh disamakan. Nah, itu. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Yang tadi ceritanya, dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan, tapi dia satu dengan Allah, tidak boleh disamakan. Allah, Allah, Muhammad, Muhammad. Allah zat, Muhammad sifat. Allah Tuhan, Muhammad adalah hamba. Ah, itu harus kita pahami. Nah, jadi kebanyakan orang salah paham. Pak Abu Fikri, kamu kalau sholat ngadap Allah, apa ngadap siapa? Saya bilang, saya mencari Allah. Tapi tidak mungkin ketemu Allah, karena saya tidak mampu menatap Allah. Saya hanya mampu menatap Muhammad. Nah, Muhammad adalah wasilah. Akhirnya orang bilang, wah berarti Pak Abu Fikri menyembah Muhammad. Bukan, saya menyembah Allah, tapi Muhammad itu sebagai perantaranya, wasilahnya saya bilang gitu. Karena menghadap Allah langsung tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 35 kalau saya tidak salah. Ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtagu ilahi wasilah. Wajadu fisabili la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, nah, cari oleh kamu sesuatu yang menyampaikan kamu kepada Allah. Nah, cari oleh kamu sesuatu yang menyampaikan kamu kepada Allah. Maksudnya mencari Muhammad ini. Di mana dia berada sekarang. Kalau kamu ketemu, dan berjuanglah kamu mencari dia. Kalau kamu ketemu, kamu pasti menang. Kenapa? Karena sholatmu benar. Kan hayalah sholat. Marilah berhubungan dengan aku, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Untuk apa? Hayalah falah, untuk kemenangan kamu. Bagaimana supaya kamu menang dalam sholatmu? Kamu harus cari dia itu, wasilah tadi. Makanya setelah azan dikumandangkan, kan semua kita berdoa. Allahumma Rabbah hazid da'wati tammah wa sholatil qamah ati Muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmudah innaka la tuliful mi'ad. Ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad untukku sebagai perantara antara aku dan engkau ya Allah, di tempat yang terpuji, fil maqam mahmudah. Makom itu tempat tegak, Mahmud itu beliau, Muhammad itu. Engkau tidak akan pernah mengingkari janji itu. Nah, inilah kajian tasawuf yang saya katakan itu, Pak. Tidak ada di kampus ini. Dia hanya ada kita belajar langsung kepada Muhammad di malam hari, ditunjukkan tempatnya. Ada di Quran konsep itu. Nah, itu yang saya sampaikan kemana-mana. Tapi untuk kajian kita malam besok tidak sampai seperti ini. Karena babak belur nanti jamaahnya. Nih Bapak ini ngomong apa. Tapi ya karena Pak Halim sudah ketemu dengan saya bukakan video ini. Nanti ada channel YouTube namanya Alamat Yang Hilang. Nah, itu Bapak buka situ keluar semua cerita-cerita seperti ini. Nah, jadi Muharram itu artinya orang yang mulia, Pak. Orang itu adalah Muhammad. Seketika dia dari Allah bergerak ke dunia. Di dunia dia masuk ke dalam kandungan emaknya. Dalam kandungannya ada tubuhnya, laki-laki, Pak. Dia masuk ke situ. Reaksi gerak itu disebut dengan safar. Berjalan. Nah, safar itu, Pak. Itu bulan 2 itu, Pak.
Jadi seketika dia lahir Pak, namanya berubah Pak. Tadi Muharram, Safar, namanya berubah. Rabiul Awal. Rob itu Pak pembina, pendidik, pelatih. Namanya sering kita kenal dengan nama Murabi. Nah, dia inilah yang pertama kali mendidik dan melatih semua rasul dari Adam sampai ke Isa. Dari Isa sampai kita hari ini. Hanya dia awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Itu yang tidak ketahuan. Makanya dia bergelar Syekhul Mursalin, Syekh guru besarnya para rasul, para wali. 124.313 rasul dan nabi dan para wali, gurunya adalah beliau. Nah, cuma terakhir dizohirkan dalam bentuk manusia itu tahun 571. Sebelum itu dia hadir di mana-mana Pak. Dia hadir di mana-mana dalam bentuk manusia yang berbeda-beda. Di zaman Adam dia muncul Pak. Idris dia muncul. Di zaman Nabi Musa dia muncul. Zaman Nabi Isa dia muncul. Di zaman sebelum dia dilahirkan juga dia muncul. Tapi dia real dijadikan sebagaimana manusia untuk contoh orang akhir zaman tahun 571. Makanya seketika Musa berjalan di Bukit Tur Sina bersama istrinya Siti Rahmah, putrinya Nabi Shu'aib. Di situ kan dia melihat api Pak dari jauh. Jadi Nabi Musa bilang sama istrinya, "Dek, kamu lihat api enggak?" "Oh, lihat Bang." Nah, kenapa Nabi Musa nanya itu? Karena padang pasir ini kan banyak tipuan iblis, setan, jin Pak. Nah, kalau gitu adik kau tunggu di sini. Jadi kejadian itu belum malam Pak, kira-kira baru mau maghrib lah gitu. Nabi Musa mendekat Pak kepada api. Ternyata bukan api Pak, sinar. Nabi Musa mendekat lagi Pak, ternyata bukan sinar, cahaya. Nabi Musa mendekat lagi Pak, ternyata bukan cahaya, pohon, sajarah. Bahasa Arabnya sajarah. Nah, lalu apa itu sejarah? Sejarah itu asal muasal kisah. Nah, setelah Nabi Musa dekat, siapa itu sejarah atau asal muasal kisah? Ternyata orang Pak. Badannya tinggi, besar, gagah, pakai mahkota, pakai jubah, seperti kerajaan dulu lah gitu. Disesuaikan dengan zaman Musa. Orang ini ngomong, "Musa, kamu tahu enggak, kamu di mana sekarang?" Ya karena Musa itu orangnya tawadhu, dia ngomong, "Aku enggak tahu. Tapi aku bingung kok Anda tahu nama saya." "Ya tahulah, jangan nama kamu, nama langit bumi, semua isinya saya tahu." Wah, ini bukan orang biasa nih kata Musa kan. Dan Musa melihat dia takut karena terlalu gagah, terlalu perkasa. Nah, maka Musa, ini namanya lembah tua. Namanya lembah tua. Nanti Bapak ketemu di Al-Quran itu. Lembah tua. Tua bahasa dia itu sama dengan tua bahasa kita Pak. Lembah tua itu negeri awal. Daerah yang pertama kali. Nah, itulah negeri Bakkah yang saya ceritakan tadi. Jadi Musa sudah masuk pada dimensi itu Pak. Nah, Musa sudah berada di Baitullah itu Pak. Dan Musa sudah bertemu dengan beliau yang ngomong itu. Apa yang diomongkan oleh beliau itu? Nah, perhatikan kalimatnya. Itu Bapak lihat pada surat Toha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini, hai Musa, adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu kau sembah aku. Dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Nah, semua orang mengatakan itu Allah Pak. Tapi kalau orang tasawuf, dia tidak bilang itu Allah. Karena dia tahu persis yang ngomong itu bukan Allah. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Tapi tadi Ada bentuknya. tidak bukan itu. Tadi innani anallah. Iya. Ada bentuknya. Ada rupanya, ada suaranya. Lalu kenapa ada kalimat innani anallah yang Bapak tanyakan? Nah, itu yang saya katakan. Dia mengatakan kata Allah. Dia mengatakan kata Allah kepada Musa. Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia tidak menunjukkan dirinya, tapi dia mengatakan kata Allah. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku. Maksudnya bukan nyuruh Musa nyembah dia, sembah Allah itu. Kenapa? Allah tidak mungkin ngomong sama Musa itu. Babak belur Musa itu kalau dia ajak omong sama Allah. Tetapi dalam sholat nanti, kamu jangan ingat Allah, tidak mungkin. Jadi yang kawan dia ngomong itu siapa itu? Itulah wujud serta Allah. Itulah yang bertemu dengan kita semua sewaktu dalam Baitullah dulu. Dia adalah Muhammad Pak.
Dan yang ini wa kallamallahu Musa taklima Mm-mm. itu di mana Ya letaknya? semuanya itu. Semua yang berkata Musa kepada dia, sebenarnya Musa berkata kepada Allah, tapi melalui Muhammad. Nah ini yang tidak dibuka rahasia itu. Makanya saya katakan, awal kisah seketika di Baitullah itu, semua Nur Muhammad dibawa ke dalam. Berkatalah Muhammad dalam bahasanya, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah dia menunjuk dirinya, Pak. Ya, engkau adalah dengan Tuhan kami. Nah, bala syahidna, engkau adalah dengan Tuhan kami. Maka disitulah mereka menyatakan syahadat. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang kulihat tidak Allah, melainkan utusannya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, itulah dia. Jadi dari sononya Musa sudah ketemu dengan orang itu. Nah seketika di padang pasir tadi dia berubah gaya, disesuaikan dengan zaman Musa. Maka Musa kaget, siapa ini? Nah, ternyata dia adalah wujud serta Allah yang bersama dengan Allah, dia adalah Muhammad. Aduh, udah ketemu. Dan nanti Bapak akan buka surat Al-A'raf 158. Nah, itu. Jadi dari 158 dari 155 Al-A'raf itu kan cerita Bani Israel nyembah anak sapi, Pak. Iya, iya, iya. Sampai terjadi gempa 156, 157. Akhirnya sampai Musa minta ampun. Ya Allah, jangan sampai gara-gara mereka yang akalnya tidak sehat kemarin menyembah anak sapi itu, gempa ini dijadikan untuk kami, binasa kami. Maka oleh karena itu ampunkanlah kami dan maafkan kami. Nah, Bapak lihat di surat Al-A'raf 158. Apa kata Allah? Ampunanku, maafku hanya aku berikan kepada orang yang beriman kepadaku, kepada Rasul Nabil Umi. Nah, ngomong Pak. Allah berbicara waktu itu. Ampunanku, maafku hanya orang beriman kepada aku dan kepada Rasul Nabil Umi. Nah, mulai dia membuka dirinya Pak. Bahwa Rasul Nabil Umi itu nanti adalah saya orangnya. Padahal berkata kepada Musa saat itu adalah dia. Wujud serta Allah tadi. Nah, pada Al-A'raf 158 ini 156 yang tadi. Di 158 Musa berkata, "Hai Bani Israel, aku adalah Rasulullah. Berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasul Nabil Umi." Jadi Musa diperintah oleh Allah mengatakan kata itu. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul Nabil Umi. Jadi pada waktu itu Musa sudah menyeru kaumnya kepada Muhammad. Sudah. Tapi si kaum tadi tidak pernah bertemu Muhammad. Yang pernah bertemu Muhammad ini Musa. Buktinya kan setelah Musa itu mengalami kejadian pertemuan dengan Tuhan tadi, yang prosesnya adalah Muhammad, itu adiknya Harun kan ngomong. Muridnya Yusya bin Nun kan ngomong. Kaumnya Bani Israel kan ngomong. Musa, kalau kamu sholat menuju Allah, kamu enak, kamu punya wasilah. Ya orang yang tadi yang kamu ceritakan itu. Tapi waktu itu Musa menyebutkan nama dia, Pak. Nama dia, Ahmad itu. Ya kami bagaimana? Kami mau ingat dia. Kamu diperintah ingat dia kan? Kalau kami ingat siapa? Apa kata Nabi Musa, Pak? Nah, ini yang tidak ada dalam hadis, tidak dalam Quran. Tapi ada dalam sirat, kata sirat. Ya tentu akulah. Aku adalah Rasul, aku adalah Nabi daripada Allah. Membawa kalian kepada Allah melalui Muhammad. Ayatnya tidak tertulis. Makanya pernah saya tanya Pak Abu Fikri, mana hadisnya, mana ayatnya, kalimat itu. Muasa mengatakan, kalau kamu enak Musa, sholat melihat kepada beliau tadi, yang inanian Allah tadi. Kami siapa? Nah, kata Musa, ya siapa lagi kalau bukan aku yang kalian lihat. Karena aku akan membawa kepada Muhammad, Muhammad akan membawa kepada Allah. Nah, bahasa ini tidak tertangkap oleh orang umum. Tapi kalau dikatakan Musa itu Rasulullah, orang percaya. Kan Allah mengutus Musa kepada kaum. Orang percaya. Untuk apa Musa diutus kepada kaum? Untuk membawa kaum ini kembali kepada Allah lagi kan? Artinya kaum kan mengikut Musa. Bukan mengikut Muhammad. Dia tidak tahu Muhammad. Yang tahu Muhammad kan Musa. Nah, disinilah kita dapat kesimpulan bahwa kaum Bani Israel itu mengikut Musa. Musa ke Muhammad, Muhammad kepada Allah. Nah, itulah makanya bagaimana kejadiannya.
seketika aku kumpulkan semua kaum dengan para nabi-nabinya sebagai saksi. Waktu itu aku munculkan kau, hai Muhammad. Jawabnya, orang akan berpikir mustahil. Nah, barulah dituntaskan oleh Allah. Tidaklah aku utus engkau, hai Muhammad, melainkan kamu jadi saksi atas semua manusia. Nah, bagaimana ini? Ya, pantaslah dia jadi saksi atas semua manusia. Karena dia adalah awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Dia menjelaskan kisah nabi-nabi kepada semua kaum. Di akhir zaman nanti, makanya dia dicari oleh semua kaum. Nah, jadi ada kisah Nabi Nuh, Pak. Bapak nanti buka, bisa lihat di surat apa ya, di hadis kursi. Nabi Nuh itu kan kaumnya kan mau dilemparkan ke neraka itu, Pak. Mau dilemparkan ke neraka. Jadi kata mereka, jangan dulu ya Allah. Jangan dulu kami dilemparkan. Datangkan dulu kepada kami Nuh. Kami tidak pernah didakwahi, tidak pernah diceramai, tidak pernah diarahkan, tidak pernah diceritakan kisah ini. Apa ya? Iya, kami berani bersumpah. Nah, itu orang kafir ini kan, ini kafir di sini bukan nama agama, Pak. Kafir itu tabiat manusia. Kalau dalam kajian umum kan kafir itu agama yang beda dengan agama kita kan. Kalau di tasawuf tidak. Kafir itu adalah keingkaran diri seseorang terhadap kebenaran Tuhan. Walaupun agamanya Islam itu dia kafir. Ya, kebenaran Tuhan dia ingkari. Nah, kan kita tertipu nih. Biasanya kita mengatakan, oh yang kafir itu agama yang mereknya beda dengan kita. Akhirnya mereka kafir, kita beriman. Padahal kafir itu adalah keingkaran diri kita terhadap kebenaran Allah dan Rasul. Itu yang kita lakukan. Itu sudah kafir. Makanya surah At-Tagabun ayat 2 mengatakan begini. Walazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia yang menciptakan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Nah, kalau masalah ini direview, di-research, dibuktikan real, Pak. Misalnya kita percaya dengan kebenaran. Nah, itu waktu itu kita mukmin, Pak. Seketika kita uang orang jatuh, kita ambil. Datang orangnya, maaf Pak, ada lihat dompet saya enggak? Tidak. Itu kafir, Pak. Mengingkari kebenaran, Pak. Artinya jelas-jelas dompet itu dalam kantong kita, kita bilang tidak. Mestinya ada nih. Nah, itu. Dan banyak lagi, Pak, perangai-perangai kita ini yang mengingkari kebenaran. Makanya kita punya dosa itu karena ada keingkaran itu tadi. Tuh. Sudah itu fazkurli azkurkum. Ingat oleh kamu kehendaku, maka aku ingat pula kamu. Tidak mungkin kan mengingat Allah kan, karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa. Itu ada kajian khusus. Ayat keduanya, wasyukurli wala. Nah, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir. Nah, dia ngomong kepada siapa itu? Kepada kita, Pak. Apa itu syukur? Syukur artinya kita sudah percaya, kita sudah menerima amanah dari Allah. Ada 7 sifat Allah tuh kita terima, Pak. Kodrat di Allah nyata, di Rasul kita kodirun, artinya kuasa, Pak. Itu ditempatkan oleh Tuhan itu di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa beri, urat kuasa bergerak. Itu satu sifat Tuhan. Yang kedua irodat. Irodat di Allah nyata di Rasul, di Muhammad tadi. Di kita namanya maridun. Tempat tegaknya di daging, kulit bulu atau roma. Otak, tulang dan urat tadi dibungkus oleh daging tuh. Setelah kita terbentuk, Pak, badan kita sudah jadi. Kita butuh pijakan namanya bumi, kita butuh atap namanya langit, kita butuh makan minum dan sebagainya. Akhirnya dijadikanlah alam semesta ini karena kita, Pak. Alam semesta ini dijadikan karena kita sudah memiliki sifat maridun tadi. Badan kita sudah terbungkus. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menjadikan segala sesuatu apa yang ada di bumi dan di langit untuk kamu. Nah, karena itu, karena maridun tadi. Jadi kalau balik kita ke sini apa namanya? Wahai Adam, jangan kau makan buah huldi ini. Kela berdosa kepada Tuhan lah kira-kira. Ya, pelanggaran. Pelanggaran. Kemudian diperdaya setan. Sehingga dia terperdaya. Jadi kalau dilihat dari situ kan apa namanya? Apakah boleh dikatakan kira-kira Adam melanggar itu karena memang sudah waktunya ke dunia? Ya. Gimana paham? Itu skenario, Pak. Nanti ada kita ceritakan itu. Nah, jadi kita kembali ke sini lagi. Nanti saya ceritakan masalah Adam. Jadi di diri kita ada yang kafir, di diri kita yang mukmin. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang kafir itu?
Nah, siapa yang mukmin itu? Yang ada di diri kita ini. Hmm. Dijawab, yang mukmin itu yang melihat Tuhan, Hmm. mendengar suara Tuhan, dan dia mengakui bahwa Allah itu ada, nyata pada Muhammad. Nah, itu mukmin, Pak. Itu roh kita itu, Pak. Nah, itu. Siapa yang kafir? Yang kafir manusia, Pak. Nah, kita kan tidak tahu juga mana itu manusia. Kalau bukan Allah dan Rasul mengajarkan melalui kitab, kita tidak tahu apa itu manusia. Ternyata Allah dan Rasul mengajarkan itu. Sederhana, Pak. Yang namanya manusia itu yang terbuat dari air mani, dia bilang. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbil tara'ib. Hendaklah manusia memikirkan, dia itu saya buat dari apa? Dari air mani. Nah, setelah dipelajari air mani, ada makhluk kecil, Pak, namanya spermatozoa. Ya. Itulah cikal bakal tubuh pada jasad manusia. Inilah dia. Ah, ini manusia, Pak. Berarti kita bukan manusia, Pak Bu Fikri. Bukan. Manusia ini hanya casing kita. Kita dari sono. Ah, itulah roh tadi. Ah, itu kita, Pak. Nah, jadi yang kafir itu muncul dari sini, Pak. Kita ini kafir gara-gara mau makan, mau minum, mau baju, mau mobil, mau rumah, Pak. Itulah faktor kenapa kita menipu dan menjadi penipu itu, Pak. Karena inilah. Kalau roh itu kan tidak butuh makan minum, Pak. Dia butuh cuma berhadapan dengan Tuhan. Inilah yang sering menjadikan kita berdosa ini. Maka yang kafir pada diri kami itu adalah manusia, yang beriman pada diri kami itu adalah roh. Nah, sekarang Allah berkata seperti itu. Maka dikunci oleh Allah, innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lasyahid. Nah, yang kafir kepada Allah itu itulah manusia, dan mereka menyaksikan kekafiran itu real adanya. Nah, gitu. Allah tidak berkata yang kafir itu adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Tidak berkata begitu. Allah mengatakan mereka adalah ahli kitab. Sama dengan kita juga ahli kitab, sama-sama mempelajari kitab. Kitab gimana? Kitab diri kita, bukan kitab buku. Nah, jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, ya, berbuat baik kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di akhir nanti. Tentu di dunia dulu kan, baru di akhir nanti. Dan itu disebutkan, Pak. Ada ayatnya, saya lupa surat apa, surah Al-Baqarah itu, Pak. Sesungguhnya orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in, jika mereka beriman dan berbuat baik, maka mereka tidak akan bersedih di akhir nanti. Bapak pernah dengar itu? Ah, nanti saya carikan. Saya lupa. Itu Al-Baqarah ada itu, Pak. Kalau ada ayat berapa itu, ada itu. Ada dua ayat itu. Nah, artinya Allah tidak berbicara nama agama. Kalau mereka beriman dan berbuat baik, maka mereka akan mendapat kenikmatan. Nah, bagaimana kami ini Nasrani, Yahudi, kami ingin berbuat baik seperti yang dikatakan oleh Allah. Boleh saja, tapi prosedurnya syahadat dulu. Kan gitu. Kalau dulu kami tidak syahadat apa-apa, ya kalau dulu kan beda. Muhammadnya belum lahir waktu itu. Silakan saja kan. Nah, makanya kita temukan orang-orang Nasrani yang baik-baik waktu itu, Pak. Yang tahu siapa Muhammad itu sebelumnya kan orang Nasrani, Pak. Sewaktu ya, Pendeta Bahairah itu kan. Nah, seketika Nabi Muhammad dapat wahyu yang mengatakan dia ini akan jadi nabi terakhir, orang Nasrani juga, Pak. Paman Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ya kan? Ingat Bapak ada? Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu, pulang, akhirnya besok pagi dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya, Waraqah bin Naufal. Nah, setelah diceritakan, kata Waraqah bin Naufal, ponakanku, ketahuilah bahwa suamimu ini adalah orang yang pernah dikatakan oleh Isa akan datang sesudah aku seorang Rasul namanya Ahmad. Inilah orangnya. Nah, yang dia temukan tadi itu namanya Jibril. Dia ini nanti akan menjadi Rasul dan Nabi terakhir. Dia akan jadi Mesias, juru selamat. Nah, nanti dia ini akan dikejar-kejar oleh keluarganya. Bahkan akan dibunuh oleh keluarganya. Seandainya aku masih hidup, wahai seponakanku, akulah orang yang pertama kali akan membela dia nanti. Tapi kan Waraqah kan meninggal setelah itu. Menjawab Siti Khadijah, tidak mungkin lah paman. Ini anak emasnya orang Quraisy ini. Anak emasnya Bani Hasyim ini. Tidak mungkin. Yang paling sayang sama beliau ini namanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab yang paling sayang pada Muhammad. Muhammad ini ternyata dibawa oleh Abu Lahab kemana-mana, Pak. Ternyata orang yang pertama kali menentang Muhammad adalah pamannya Abu Lahab. Sampai keluar surat kan. Tabat yada Abil Lahab. Maka benar yang diramalkan oleh Waraqah bin Naufal. Itu orang Nasrani. Nah, jadi kalau orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha ingin selamat sebagaimana dikatakan oleh Allah pada kitab Quran, ya ikut prosedur.
bersyahadat seperti kita, gitu. Beribadah seperti kita, gitu. Nah, sebelum Muhammad mereka tidak lepas mereka. Siapa saja mereka dianggap oleh Allah selamat selama dia baik. Nah, itu. Yang kita sedihkan, ada ustadz ngomong, wah jangankan kita, Nabi Muhammad aja tidak bisa mengislamkan pamannya, Abu Thalib. Nah ini kan sebuah fitnah besar yang diputar oleh orang dulu nih Pak, oleh orang yang menang dalam sejarah. Dalam kancah perselisihan antara Bani Hashim dengan Bani yang lain, yang menang kan Bani Umayyah Pak. Ya kan, setelah Nabi wafat diganti sampai Ali kan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini yang buat sejarah, buat cerita. Nah salah satu cerita yang dia buat, Abu Thalib itu ahli neraka dia bilang. Nah sekarang mari kita review, membuktikan. Bahkan ada hadis yang mengatakan paman datuk Nabi Abdul Muthalib masuk neraka, bapaknya Abdullah masuk neraka, ibunya Siti Aminah masuk neraka, Abu Thalib juga masuk neraka. Ada hadisnya semua Pak. Nah makanya saya katakan dengan hadis hati-hati. Kalau Al-Quran Anda boleh tidak hati-hati, tapi kalau hadis hati-hati. Karena dia dari cerita orang ke cerita orang. Dan masanya juga udah hampir 1.500 tahun. Nah jadi kita buktikan apa alasannya mereka masuk neraka. Nah, itu dulu kita tanya Pak. Apa alasan Abu Thalib, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdullah, Aminah, Abu Thalib? Apa alasan masuk neraka? Oh dia tidak Islam, misalkan. Lah mereka kan belum bertemu Muhammad. Muhammad kan belum lahir. Dia tidak sholat. Lah Muhammad aja sudah lahir jadi nabi aja sholat belum. 11 tahun dari nabi baru dia sholat kan gitu. Setelah Isra Mi'raj. Apa? Oh dia tidak mendukung Muhammad. Wah jangan dikata. Mereka sangat mendukung Muhammad. Yang melahirkan Muhammad adalah Abdullah dan Aminah. Yang menampung mendidiknya adalah kakeknya Abdul Muthalib. Yang membelanya adalah Abu Thalib. Lalu di mana letak mereka masuk neraka? Nah ini yang tidak dipantau oleh orang akhir zaman Pak. Sampai-sampai dirujuk-rujukkan ayat ini bahwa Muhammad aja tidak bisa mengislamkan Abu Thalib. Cuman ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa. Tidak mungkin Abu Thalib itu tidak ngerti itu Pak. Bahwa kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu kan bapaknya Abu Thalib. Sewaktu Abrahah hendak menyerang Mekah, mengambil onta-onta, Abdul Muthalib cuma datangi Abrahah minta onta. Wahai Abrahah, kembalikan onta saya. Kata Abrahah, wah lucu kamu. Kami hendak menghancurkan Ka'bah, hendak merebut Mekah, kok onta yang kamu minta? Ya kalau onta itu saya tuannya, kalau Ka'bah itu tuannya adalah Allah. Biar Allah yang mengurus. Berarti kamu izinkan kami masuk tanpa perlawanan. Silakan Anda masuk. Kami tidak akan mungkin melawan Anda. Anda besar. Binasalah kami melawan Anda. Kami kecil. Aman kalau seperti itu. Udah ambillah onta-ontamu yang 100 ekor itu. Diambil oleh Abdul Muthalib. Tetapi sebelum Abdul Muthalib meninggalkan Mekah itu, dia kan meluk Ka'bah. Dia pegang Ka'bah itu sambil menangis gemetar. Ya Allah, ya Tuhan, zat pencipta langit dan bumi. Kalau dulu kami yang menjaga ini, Engkau amanahkan kepada kami menjaga tanda Baitullah ini. Tapi saat ini benda ini akan dihancurkan oleh Abraha. Kami tidak mampu melawannya. Kami kembalikan kepada Engkau. Sambil menangis, sambil gemetar. Bayangkan bagaimana hebatnya keimanan Abdul Muthalib pada Allah saat itu. Enak-enak baik itu akhir zaman ini ngomongin mereka ahli neraka. Kita sholat kali itu tidak pernah. Kita kan beriman pada Allah nih. Tidak pernah kita gemetar kayak gini seperti Abdul Muthalib. Sudah ditinggalkan. Sudah itu dikatakan pula Abdullah itu masuk neraka. Apa salahnya? Apa kesalahannya? Kalau beriman kepada Allah pasti. Sampai-sampai namanya aja Abdullah, hamba Allah. Diberikan oleh Abdul Muthalib. Ternyata dia adalah orang terbaik di Mekah. Laki-laki terbaik tertampan di Mekah. Itulah ayah Nabi Muhammad. Namanya Abdullah, dalam bahasa Indonesia hamba Allah. Berarti dekat dengan Allah orang ini. Kemudian Aminah. Orang dapat menerima amanah, orang bisa menampung amanah daripada Allah. Kalau bukan orang yang jujur, yang ikhlas, tidak mungkin Aminah namanya. Ternyata adalah ibu Nabi Muhammad yang menampung tubuh dan ruh Muhammad. Nah, itu. Halimatus Sa'diyah, orang yang menyusukan Nabi Muhammad. Halim itu lembut. Sa'diyah itu adalah suku. Orang yang lembut. Udah. Abu Thalib.
Yang dikatakan orang ahli neraka nanti di neraka, dia neraka yang paling bawah, terinjak neraka, menggelegak otaknya. Inilah orang yang melindungi Muhammad. Mulai dari kecil sampai dia dewasa, dia remaja dinikahkan, sampai Muhammad dalam kancah dakwah kemana-mana. Dipitnahlah Abu Thalib, Abdul Thalib ini ahli neraka. Dia tidak mau mengakui Muhammad ini sebagai utusan Tuhan. Dari mana mereka tahu? Kalau dia tidak mengakui Muhammad itu utusan Tuhan, semua perkataan Muhammad itu benar semua, real semua, dan dia melindunginya. Sampai-sampai seketika orang kafir Quraisy hendak menukar Muhammad. Wahai Abu Thalib, kami berikan laki-laki yang paling tampan untuk kamu, tapi minta Muhammad untuk kami bunuh. Apa kata Abu Thalib? Enak saja kalian ngomong. Kalian serahkan anak kalian untuk saya kasih makan. Saya serahkan anak saya untuk kalian bunuh. Tidak bisa. Jadi mau kalian apa? Cegah Muhammad itu berdakwah. Kalau dia mau jadi raja, kami jadikan raja Arab. Kalau dia mau kekayaan, kami berikan kekayaan. Kalau dia mau perempuan, kami cari perempuan yang paling cantik. Nah itu. Anakku tidak akan mungkin mau itu. Akhirnya ditanya kepada Muhammad, bagaimana Muhammad? Wahai pamanku, wahai ayahandaku, adik daripada bapakku, aku ini tidak butuh jadi raja, tidak butuh harta benda, tidak butuh perempuan. Aku ini butuh menyampaikan risalah ini, mengajak kamu pulang kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar. Kecil itu, raja, duit, perempuan itu. Ini yang aku pegang. Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan letak tangan kiri oleh mereka, aku tidak akan berhenti berdakwah. Kalau begitu, anandaku, ponakanku, berjuanglah sampai titik terakhir. Pamanmu akan membela kamu. Sehebat apa lagi Abu Thalib? Tidak kayak kita kan, nyampaikan dakwah Muhammad aja susah, apalagi memperjuangkan sampai titik terakhir. Oh, kalau masalah Allah, wah dia percaya sekali. Muhammad hanya mengatakan ahad. Oh, gampang bagi dia ngomong itu. Sebelum dikatakan itu dia sudah berkeimanan kepada Allah dan Rasul. Tapi Rasulnya waktu itu kan Ibrahim mereka. Kalau masalah Allah itulah paman bapaknya Abdul Muthalib, sampai memeluk Ka'bah gemetar. Jadi kebanyakan hadis-hadis itu kebohongan, Pak. Maka kita bukan tidak percaya hadis, tapi hati-hati. Nah, sekarang kita uji. Ini kan direkam nih. Kita uji bahwa hadis itu ada yang bohong. Bapak pernah enggak dengar ayat ini, hadis ini? Barang siapa yang membaca surat sajadah pada Jumat pagi, subuh, ada kan ya? Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, barang siapa yang membaca surat ayat kursi, surat Al-Falaq, An-Nas, pernah Bapak baca di situ? Ada kan? Oh, baca sih enggak, tapi adalah dengar dari Ustaz. Dengar ya? Oke. Kita buktikan, Pak. Sewaktu zaman Nabi Muhammad, Pak, semua catatan wahyu itu ditulis di atas pelepah kurma, batu, kayu, tulang, kulit-kulit hewan, Pak, daun-daun kering, ya. Nah, waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nabi Muhammad wafat, Pak. Lalu kapan ini diadakan juznya, nama suratnya, ayatnya? Setelah 2 tahun Nabi Muhammad wafat, Pak, di era Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun karena dipicu oleh perang Yamamah, peperangan kaum muslimin melawan nabi palsu kan. 70 orang ahli hafal wahyu gugur. Khawatir, Ali bin Abi Thalib khawatir. Ngomong sama Umar. Nah itu. Mar, aku khawatir, Mar. Kenapa? Ini yang perang Yamamah kemarin udah 70 orang yang hafiz wahyu gugur. Yang tidak hafiz kan lebih banyak lagi kan. Ini yang hafiznya 70. Maksudmu bagaimana, Ali? Nah, bagaimana kiranya kayu-kayu, batu-batu, tulang-tulang yang bertulis wahyu tadi kita keluarkan. Kita buat juznya, nama suratnya, ayatnya. Kita klasifikasikan. Apa kata Umar? Kau jangan main-main, Li. Jangan coba-coba engkau memerintahkan aku untuk membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Nah, pegang itu, Pak. Jangan sekali-kali engkau mencoba memerintahkan aku untuk membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak pernah buat juz, tidak pernah buat surat, tidak pernah buat ayat. Itu catatan sejarah. Kata Ali, iyalah Mar, betul. Tapi bagaimana? Kalau kita kan baru 2 tahun yang lalu ditinggal oleh Rasulullah. Persoalan hidup kita belum banyak dan masyarakat manusia pun belum banyak. Setelah kita tidak ada lagi,
masyarakat berkembang, persoalan banyak. Mereka mau merujuk kemana? Sedangkan barang-barang yang hari ini kita pertahankan belum tentu bisa diselamatkan. Dan mereka juga tidak ngerti. Umar pikir, oh iya juga. Akhirnya Umar setuju, Pak. Nah, persetujuan ini dibawalah kepada Abu Bakar. Jawabnya sama. Adakah kalian berdua ini, Umar dan Ali, tidak memerintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Setelah diceritakan, oh iya juga. Nah, itulah awal pengklasifikasian semua catatan wahyu yang ada di batu-batu, tulang-tulang wahyu. Pada saat itu, Pak, yang membuat nama surat itu adalah sahabat, bukan Rasul. Pertanyaannya, kok ada hadis? Nah, para siapa yang baca surat itu, Nah, bukan berarti kita membaca itu tidak berpahala, Pak. Berpahala. Bacalah Yasin malam Jumat, boleh. Sajadah di akhir sholat itu, silakan. Al-Waqiah, silakan, berpahala. Tapi yang perlu kita pertanyakan, siapa yang mengatakan kata ini, yang membuat nama-nama surat itu? Kan bisa kita tangkap tuh, Pak. Oh, Rasul yang buat? Enggak ada. Zaman Rasul belum ada nama surat ini. Nah, itu yang saya katakan. Ini satu contoh yang paling ringan, paling sederhana, bahwa untuk hadis kita terima, Pak, tapi hati-hati itu. Nah, itu satu contoh yang saya contoh kasus. Ya termasuk juga kan, nih maaf kalau kita salah. Pak Abu Fikri kenapa tidak pakai jenggot? Itu kan sunnah Rasul. Rasul berjenggot. Ada itu hadisnya. Ini tempat bergantungnya bidadari. Kita kan dibodoh-bodohin orang, Pak. Bukan berjenggot itu salah, silakan saja. Tapi kalau jenggot itu tempat bergantung bidadari, kan dibodohi orang kita. Bidadari itu kan pasangan hidup. Ngomong dalam hadis diceritakan bagaimana kita berhubungan dengan itu sangat luar biasa kan. Sekarang mari kita uji. Panggil istri kita, Dek, ya sini. Kenapa, Bang? Coba kamu bergantung sini. Apa yang terjadi, Pak? Patah rahang kita nih, Pak. Tapi itu hadis. Nah, apa ndak digoyonin orang kita itu? Tapi tidak dipikirkan, wah ini hadis digoyonin orang kita nih. Ada lagi, kamu jangan menyemir rambut dengan warna hitam. Sesungguhnya Rasul tidak suka. Tapi boleh kamu nyemir rambut dengan warna kuning, merah, hijau. Waduh. Esensi menyemir itu, Pak, ngecat. Sejatinya nyemir itu ngecat rambut. Yang hitam tidak boleh, merah, kuning, hijau boleh. Apa tidak digoyonin kita itu? Nah, inilah kenapa saya katakan bahwa akhir zaman ini banyak. Memang disengaja orang, Pak. Merusak ajaran itu, sengaja orang. Nah, yang terbaru saya tangkap, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar cerita Zainuddin MZ itu. Ustadz kondang kita, akan kita hormati beliau. Beliau pernah mengeluarkan cerita. Kisah tentang keluarnya surat Al-Kafirun itu, Pak. Nah, kuliah ayuhal kafirun. La'abudum mata dan seterusnya itu. Itu sejarahnya itu begini, kata Zainuddin. Orang kafir Quraisy itu ngomong, Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhan engkau, Allah. Besok kamu menyembah Tuhan kami, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Patung maksudnya kan. Muhammad tidak mau. Nah, tapi di situ dikatakan Muhammad sudah cenderung. Asalkan mereka ini masuk Islam. Diguyur kan. Tiba-tiba turun ayat. Setelah saya pelajari, Pak. Nah, saya katakan tadi, di kampus tidak ada pelajaran itu. Setelah pelajari, ditanya kepada Allah, ditanya kepada Rasul, di tempat kita belajar itu tadi. Di Baitullah Hakikat yang saya katakan tadi. Dijawab, Pak. Tidak begitu kisahnya. Nah, itu tidak begitu kisahnya. Kisahnya bagaimana? Diarahkanlah saya kepada surah Az-Zumar ayat 3. Di situ dikatakan, sesungguhnya kami tidak pernah menyembah patung. Tapi kami menjadikan patung itu sebagai alat untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, jadi Tuhan mereka itu Allah, Pak. Cuman patung ini adalah patung orang-orang yang soleh zaman mereka, Pak. Nah, selama ini mereka dengan orang soleh ini minta tolong sampaikan kami kepada Allah gitu. Nah, kami ini berdosa. Nanti orang solehnya mendoakan. Nah, orang soleh pada zaman itu sekelas dengan Nabi, Pak. Sekelas dengan zaman Nabi-Nabi Bani Israel. Sama juga dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Kaum-kaumnya, ya Musa, minta ampunkan kami kepada Allah. Gitu. Wahai Daud, minta ampunkan kami kepada Allah. Wahai Isa, minta ampunkan kami kepada Allah. Sama seperti itu, Pak. Jadi patung-patung itu bukan Tuhannya mereka, tapi perantara antara dia dengan Allah, antara mereka dengan Allah. Nah, ini kita buktikan. Surat Luqman ayat 25. Walau sa'altahu man khalaqas samawati wal arda. Sayaqulun Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi?
pasti mereka mengatakan Allah. Ternyata benar, Allah. Tidak ada mereka mengatakan pencipta langit dan bumi adalah patung, tidak ada. Nah, tapi di akhir zaman yang berserak-serak apa? Mereka nyembah patung kan? Ternyata tidak. Mereka menyembah Allah, tapi patung itu adalah perantara. Sudah itu, walau soal tahum man anzala ma ilal samai ilal ardi, menghidupkan yang bumi yang mati tadi, pasti mereka mengatakan Allah. Jadi ternyata Pak, mereka tuh Tuhannya Allah. Muhammad juga Tuhannya Allah. Tidak mungkin mereka ngomong, Muhammad hari ini kami menyembah Tuhanmu Allahmu ya, besok kamu menyembah Allah saya. Mereka tahu Allahnya Muhammad dengan Allah mereka sama. Mereka tahu pencipta langit dan bumi yang memberikan hujan. Lalu bagaimanakah ayat kuliah ayyuhal kafirun ini? Ternyata itu adalah sikap dan prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kaum supaya tegas terhadap kekafiran yang ada pada dirinya. Nah, itu tadi Pak. Sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah yang ada pada manusia kita tadi Pak. Kan? Kalau pantang kelintasan itu kan tidak bisa lihat orang kaya Pak. Tidak bisa lihat orang berlebih, iri dengkinya muncul. Pantang kerendahan pengen dihormati. Pantang kurang selalu berkhianat mengambil hak orang. Pantang tersinggung ingin ribut. Itulah sifat kekafiran yang ada pada diri kita. Kita manusia tadi. Apa gitu? Nah, 4 sifat ini disatukan muncul 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, tamak, loba dan sombong. 4 dan 10, 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. 17 sifat buruk manusia. Manusia mana saja Pak? Yang terbuat dari air mani tadi. Keras terhadap itu. Bukan keras terhadap orang merek beda. Kita harus keras kepada kekafiran diri kita itu. Mulai membenci orang, mulai ingin berkhianat, itu kita keras. Itu asyidda wal kufar Ah, wa bainahum. benar. Gimana itu? Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allazina ma'ahu asyidda wal kufar wa huma bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah, datang dari Allah kepada kita. Orang-orang di sekitar Muhammad, dia keras kepada orang kafir. Keras kepada orang kafir yang di mana? Kafir yang di sini, Pak. Bukan kafir yang di luar. Tapi kalau orang yang bersifat kekafiran, dia mengganggu, walaupun bukan agamanya beda, orang yang agama Islam juga kita hukum. Dalam hukum Islam kan jelas tuh, siapa yang mencuri dipotong tangan. Siapa yang berzina didera kalau bujangan gadis. Siapa yang sudah berkelah itu. Nah, kalau itu keras kepada orang kafir dalam artian pribadi perbuatan. Nah, justru orang Nasrani Yahudi tidak dipotong tangannya kalau dia maling. Karena dia tidak Islam, tidak bisa kita paksakan hukum kita. Nah, jadi di sini nyata nih, keras kepada orang kafir maksudnya keras kepada orang yang membangkang kebenaran Tuhan. Itu kita keras. Ruhuma bainahum. Nah, berkasih sayang kepada sesama kita, kepada mukmin tadi, kepada orang-orang yang membawa sifat mukmin tadi, sidik amanat alifatana, kita berkasih sayang. Itu pelajarannya itu. Kita balik, kita keras kepada orang bermerek beda, tapi kita tidak keras dengan yang korupsi, yang main perempuan, yang mengkhianat, yang menipu. Makanya kita rusak, Pak. Karena kita ngajinya keluar, tidak ngaji ke dalam. Itulah hikmah tahun baru Hijriah. Oke Pak, itu sekedar kalau Bapak mau tanya boleh, enggak apa-apa. Ya, itu kajian tasawuf Pak. Kan beda kan, waktu zaman Bapak ketemu saya 7 tahun yang lalu. Nah, lebih dalam sekarang memang. Ini kalau kita punya waktu khusus tentu pelan ngomongnya. Ini karena waktunya tidak khusus nih kan, dadakan. Silakan Bapak mau nanya. Itulah apa namanya? Oh, yang belajar tadi katanya belajar langsung sama Rasulullah. Muhammad. Wah, benar, benar. Bapak pernah mendengar surat Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oke. Nah, ini menarik. Orang sekarang tidak pernah berpikir, Pak. Masjidil Haram itu Masjidil Haram yang mana yang diucapkan oleh Rasul waktu itu? Ya kan? Masjid itu kan artinya tempat sujud, Pak. Haram itu kan mulia kan? Nah, apakah Masjidil Haram yang hari ini ada di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada seketika beliau belum Isra Mi'raj? Ya, kalau sholat belum ada, otomatis kan sujud belum ada, Pak. Ya kan? Tempat sujud juga belum ada masjid. Nah, waktu itu belum ada sholat. belum ada sholat.
berarti belum ada sujud. Otomatis belum ada tempat sujud. Hmm. Waktu itu Pak, Masjidil Haram yang hari ini ada, itu kan kuil Pak. Di dalam Ka'bah kan ada 4 patung. Lata, Manat, Uba, Uzzah. Ya. Di kelilingnya ada 360 patung. Apa layak itu dikatakan masjid? Tuh. Kemudian, apakah kita tahu sejak kapan tempat itu dijadikan masjid? Itu sejak terjadinya Futul Mekah, Pak. Tahu Bapak Futul Mekah? Ya, ya. Seketika Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan Iya. masuk ke Mekah tanpa hambatan. Waktu itulah Nabi Muhammad menghancurkan semua patung yang dalam Ka'bah, dikeluarkan, dibersihkan, dipel, digosok dengan sabun macam-macam, dibersihkan, baru dikumandangkan. Sejak saat ini, tempat ini kita jadikan tempat sujud. Tempat sujud yang mulia. Wahai Bilal, kumandangkan azan di atas Ka'bah. Itulah awal tempat itu dikatakan Masjidil Haram. Sedangkan ayat ini menceritakan Masjidil Haram sebelum kejadian itu, Pak. Pernahkah ditanya orang itu? Masjidil Haram yang mana ini? Itu satu. Yang kedua, Masjidil Aqsa waktu itu belum ada, Pak. Belum ada. Justru Masjidil Aqsa itu dibuat di zaman Umar bin Khattab. Beliau menerima kuncinya. Pernahkah orang bertanya, ini Masjidil Aqsa ini yang mana ini? Tuh. Ya, tapi kan pernah terjadi kiblatain, 2 kiblat zaman Nabi. Nanti ada jawabannya itu. Jadi di sini tidak ditanyakan orang. Nah, kemudian linuriu min ayatina, itu kan? Linuriu min ayatina. Akan kupelirkan di situ tanda-tanda ayat. Nah, jadi ceritanya Pak, Masjidil Haram itu tempat sujud yang mulia itu Pak, itulah rumah tadi, Baitullah tadi, Aras tadi, yang semua mukmin ada di dalamnya. Ya. Yang rumah itu ada di negeri Bakkah yang saya ceritakan tadi. Seketika Muhammad berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua mereka menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Waktu itulah mereka bersujud dalam bentuk adat mereka, Pak. Karena mereka kan cahaya, Pak. Jangan pernah kita berpikir dia sujud seperti kita sujud hari ini. Kita kan sudah bertubuh. Jangan pernah kita berpikir dia ngomong seperti kita ngomong hari ini. Karena kalau ngomong pakai lidah, Pak. Mereka belum ada tubuh. Nah, tetapi Allah memudahkan paham. Rasul memudahkan paham. Saat itu semua nur tadi, semua mukmin tadi sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah hadiahnya, tetapi tidak nyata Allah, mereka nyata utusannya namanya Muhammad. Di situ mereka sujud. Nah, tempat mereka itu Pak disebut dengan tempat sujud yang mulia. Itulah Masjidil Haram. Itu. Jadi Masjidil Haram itu di Baitullah itu Pak. Nah, setelah itu turun. Roh ini satu-satu Pak. Adam, ruh Hawa, ruh Qabil, ruh Habil, sampai ruh anak Adam yang ke-21, sampai turun roh kita. Sewaktu kita turun Pak, kita diperintah oleh Allah dan Rasul untuk menghadap kembali kepada beliau di situ. Itu. Akhirnya kita melihat alangkah jauhnya tempat sujud itu. Sampai akhirnya aku tidak ingat tempatnya di mana. Maka disebutlah itu tempat sujud yang jauh. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, barang itu juga Pak. Sama dengan lari di lapangan Pak. Start dengan finish kan itu juga garisnya Pak. Start di sini kan mutar dia tuh. Finish garisnya itu juga. Itulah Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa. Nah itu. Itulah lokasinya. Dan kita sholat Pak, wajib bertemu dengan Muhammad sebagai wasilah menuju Allah. Ke situ Pak. Tapi tidak mungkin. Makanya negeri Bakkah dijadikan Mekah di muka bumi. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya di muka bumi. Di situ ada makom Ibrahim, di sini juga ada makom Ibrahim. Makanya wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa? Wajah yang mana? Apakah wajah yang ini? Enggak, ini wajah tubuh, wajah dirimu. Apa itu? Ingatan. Ke Masjidil Haram. Kalau kamu ingin bertemu Tuhan. Nah itu. Nah, bagaimana sistematisnya? Falyabudu rahbazal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Nah, itulah nanti Bapak kalau umroh sudah umroh Pak? Belum. Nah, kalau Bapak umroh nanti pasti Bapak kalian orang sono ngadep Ka'bah sini.
Orang kanan ngadep Ka'bah sini, orang kiri ngadep Ka'bah. Lalu di mana imamnya? Imam itu kan di depan, Pak. Bisa 4 imam itu. Akhirnya diputuskan jadi satu aja imamnya di menara mengumandokan Allah Akbar tadi. Itu sebagai pembuktian. Kenapa semua mereka menghadap kepada Ka'bah? Karena Ka'bah ini adalah tanda Baitullah. Di dalam Baitullah itu Muhammad menunggu kita. Kita tidak tahu lagi posisinya di mana. Tapi kalau kamu sudah begini cara sholat kamu, sudah cukup, kata Rasulullah. Sudah cukup. Nah, itu Pak. Jadi kembali Masjidil Haram tadi di sana. Masjidil Aqsa di sana. Nah, kemudian pertanyaan Bapak masalah kiblat. Kiblat ini. Nah, ini lagi-lagi persoalan, Pak. Pernahkah orang tahu apa itu kiblat? Nah, kiblat itu kan hadapan, Pak. Nah, ini lagi-lagi dimulai dari ayat yang tadi, Pak, ceritanya. Ini luar biasa di video kita. Boleh nanti Bapak saya kirim ke HP Bapak. Jadi saya ulang lagi ayat tadi. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Ali Imran 96 97. Bapak cek nanti. Nah, jadi sesungguhnya rumah yang pertama kali, kata Allah. Rumah pertama kali belum ada rumah sebelum itu, Pak. Yang saya yang buatnya, kata Allah, itulah rumahnya di negeri Bakkah. Jadi dia tidak berbicara cerita Mekah, tidak cerita Masjidil Haram nih, Pak. Rumah yang pertama kali belum ada rumah. Kalau Ibrahim buat Ka'bah kan sudah ada rumah, banyak rumah, Pak. Rumah Ibrahim di Babilonia ada, rumah Adam ada, rumah sudah ada sebelum itu. Jadi rumah yang pertama kali, kata Allah, ya, aku yang membuatnya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah ini diberkati, Pak. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Artinya ini adalah negeri awal. Hudalil alamin. Jadi langit, bumi beserta isinya termasuk kita nantinya kalau mau minta petunjuk ke rumah itu, Pak. Ya. Sebenarnya bukan ke rumah itu, Pak. Kepada orang yang ada dalam rumah itu. Siapa orang itu? Orang itu adalah Muhammad. Mana buktinya? Nah, surah As-Saf ayat 9. As-Saf. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya begitu. Nah, dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak di Allah, Pak, tapi ada di Rasul. Makanya dia jadi guru besar para Rasul, Nabi, para wali di alam sana sampai hari ini. Nah, itu. Dan ke dunia dia mengajarkan itu kepada semua kita. Jadi petunjuk itu ada di beliau. Beliau ada dalam itu. Makanya alam semesta kalau minta petunjuk, kata Allah, ke rumah ini. Karena orang yang membuat petunjuk itu ada di dalam rumah itu. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian kembali kepada ayat tadi. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalam rumah itu terdapat ayat. Nah, ayat apa itu? Apa itu ayat? Siapa itu Ibrahim? Mari kita ceritakan. Seketika Nabi Muhammad berkata kitab, kembali ke cerita yang pertama tadi. Ya Rasulullah, mahwal kitab. Apa itu kitab? Kata Nabi, Quran. Nah, bingung sahabat kan? Udah langsung tanya aja. Ya Rasulullah, mahwal Quran. Barulah dijawab oleh Nabi. Jawaban itu ada pada surah Al-Ankabut ayat 49, Pak. Bal huwa ayatu bainatu fisudur allazina utul ilmi wa ma yajahadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat yang ada pada dada kamu. Wah. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang yang zalim. Orang yang zalim itu manusia, Pak. Bukan manusia lain, manusia kita ini, Pak. Yang mendustakan ayat ini. Lalu siapakah ayat ini? Ayat itu ruh itu, Pak. Ruh itu ayat. Ruh itulah tanda Muhammad, Muhammad itulah tanda Allah. Nah, ruh tadi dalam rumah itu. Fihi ayatu, di dalam rumah itu ada ayat. Di dalam rumah itu ada ruh-ruh. Nah, itu maksudnya, Pak. Di antara ruh tadi, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Nah, kan? Di antara ruh tadi ada makom Ibrahim. Ternyata Ibrahim sudah sebut-sebut waktu itu, Pak. Nah, di dalam rumah itu ada ayat. Ada ruh-ruh. Ada pula Ibrahim. Pertanyaan Ibrahim ini siapa? Lari ke surah Al-Baqarah 124.
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahuna qala inni ja'iluka imamma linnas. Ingatlah. Kenapa Allah mengatakan ingatlah kepada kita, Pak, melalui Muhammad? Karena kita tahu kejadian itu, Pak. Kita melihat kejadian itu seketika diangkat sumpah Ibrahim, tapi kita lupa. Maka dikatakan ingatlah ketika kami mengangkat sumpah atas Ibrahim. Kami uji beliau dengan beberapa perkataan atau kalam. Dia berhasil menyelesaikan. Maka kami berikan dia title imam. Waja'iluka imam malinnas. Aku jadikan kau imam, hai Ibrahim, bagi semua manusia. Makanya imam-imam masjid sekarang ini kalau dia tidak tahu siapa imam bagi semua manusia, bermasalah itu. Dia harus membawa pada imam bagi semua manusia. Nah itu. Nah kalau di situ Nabi Ibrahim adalah imam, berarti dia di depan, Pak, ya. Di belakang kita kan. Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi Ibrahim? Siapa yang dihadapi oleh kita? Di depan itu. Hadapan itu kiblat, Pak. Siapa dia itu? Ternyata kiblat itu, hadapan itu adalah Muhammad tadi, Pak, yang mengatakan alastu birabbikum. Jadi Muhammad inilah kiblat. Ibrahim imam, kita adalah makmum. Ini kisah ini sudah terjadi di alam sono. Bukan baru itu, di alam sono sudah terjadi itu. Sebelum alam semesta ini dibuka. Nah, kembali kepada kiblat ini. Nah, itu dia, Pak. Jadi seketika Nabi Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis. Nah, kan begitu hadis itu, Pak. Tiba-tiba diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Kan gitu. Nabi Muhammad di Madinah itu, Pak. Nah, mari kita berpikir sejenak. Baitul Maqdis waktu itu belum ada. Itu satu. Yang kedua, Ka'bah itu situasinya di dalamnya ada 4 patung besar. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat orang Quraisy minum, main perempuan di sana. Layak enggak kira-kira Allah memerintahkan hadap ke sana? Itu satu. Nah, yang kedua, berat enggak kira-kira ngadap sana tiba-tiba balik sana? Berat enggak? Enggak berat kan? Gampang kan, Pak? Nah, tetapi dalam ayat surah Al-Baqarah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai wa innaha lakabirah ila 'alal ladzina hadallah. Nah, itu. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu di sini ruh, Pak. Antara Muhammad dengan badan kita. Supaya kamu bisa menyaksikan manusia. Manusia mana, Pak? Bukan manusia lain, manusia diri kita sendiri, Pak. Tahu kita perangai buruk gitu. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita disaksikan Muhammad kalau sholat di situ, Pak. Nah, tidaklah sistem perkiblatan seperti ini kecuali untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Ternyata untuk ikut Rasul itu ini amalannya, Pak. Sholat seperti ini. Dan tidaklah perpindahan kiblat itu. Sesungguhnya perpindahan kiblat innaha lakabiroh. Sesungguhnya perpindahan kiblat ini sangatlah berat dan besar. Ilal ladzina hadallah, kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah. Logikanya, Pak, apa susahnya hadap kanan hadap kiri? Ya kan, Pak? Tapi kenapa ayat mengatakan begitu beratnya perpindahan kiblat itu, kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah? Pernahkah orang akhir zaman berpikir itu? Kalau sekedar belok kanan belok kiri, Pak, maaf betul, anak kecil kan bisa tak. Bisa, Pak? Kan gampang kan? Muhammad ngadap Baitul Maqdis, pindah, gampang kan? Tapi ayat ini mengatakan begitu beratnya perpindahan kiblat. Nah, cerita ini, Pak, disambunglah dengan ayat di bawahnya, Pak. Qad naro taqalluba wajhaka fis samai falaluanyanaka kiblatan tardoha. Aku lihat kamu kalau berdoa ngadap ke langit, meminta ngadap ke langit. Nah, kayak gitu kata Rasulullah. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu sukai. Itu kan umumnya begitu, Pak, terjemahannya. Maksudnya adalah aku lihat kamu kalau meminta berdoa menghadap ke langit. Langit itu kias, Pak. Tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Dalam bahasa lainnya, aku lihat kamu meminta, memohon kepada Allah. Tidak kayak gitu. Kamu hadapkan dulu wajahmu itu kepada kiblat atau hadapanmu. Kamu senang dengan dia. Dia mengatakan dirinya, Pak. Berfasilah dulu dong dengan saya. Baru kamu bisa ke sono.
Tidak nyelonong langsung. Akhirnya sahabat mengerti. Nah, inilah kisah perpindahan kiblat itu, Pak. Menghadap kepada Allah, dialihkan menghadap kepada Rasulullah. Beratlah, Pak. Sampai sekarang orang salah paham dengan kajian ini. Oh, Pak Abu Fikri menyuruh kita menyembah Muhammad. Padahal tidak. Ya Allah dong. Tapi kenapa dihadapkan kepada Muhammad? Wasilah, perantara. Bahkan Bapak mungkin pernah mendengar suatu hadis. Tidak akan sampai doa kamu sebelum kamu berselawat kepada aku. Benar enggak, Pak? Tidak sampai doa kamu kepada Allah sebelum kamu berselawat kepada aku. Artinya, tidak akan sampai doa kamu kepada Allah kalau kamu tidak menghubungkan diri kepada aku terlebih dahulu. Karena akulah yang membawa kamu kepada Allah. Bukan kamu kepada Allah. Di mana? Tidak bisa. Kalau bukan aku, akulah yang tahu rahasia Allah. Gitu. Jadi perpindahan kiblat itu dari Allah kepada Muhammad. Itu berat. Karena selama ini orang terbiasa. Logikanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf Pak ya, saya tanya Bapak. Bapak apa artinya itu? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bapak minta kepada siapa? Allah kan? Kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang berkata, padaku tidak ada petunjuk loh. Petunjuk sudah kuberikan kepada Muhammad. Ya. Agama sudah kuberikan kepada Muhammad. Ngadap ke situ dong. Itu tadi, wallazi arsala rasulahu. Allah mengutus rasulnya. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Muhammad, bukan pada saya loh. Itu kan sudah berpindah tuh, Pak. Dari Allah berpindah ke Muhammad. Ini kalau orang tidak ditunjuki oleh Allah, Pak, enggak ngerti dia nih, Pak. Marah dia. Oh, Pak Abu ngajarin saya minta petunjuk kepada Muhammad, bukan kepada Allah. Lah kalau Allah sudah ngomong kayak gitu, kita mau bilang apa? Kamu bertemu dengan saya, enggak bisa. Aku adalah nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak bertempat dan tidak tempat. Dan mau kemana kamu menemui saya? Maka temuilah Muhammad sebagai wasilah, utusan saya. Nah, itu salah satu bentuk perpindahan kiblat, Pak. Perpindahan hadapan. Itu kisahnya, bukan perpindahan yang dikatakan orang itu dari menjadi itu langsung diharamkan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan paham orang. Apa itu salah, Pak Abu? Ya, untuk mereka itu benar. Kalau untuk kita bukan salah. Begini gitu. Nah, kan orang tasawuf kan tidak boleh menyalahkan orang. Apapun mungkin ya ada kekeliruan, kita tidak boleh mengatakan keliru juga. Oh ya, itu benar itu untuk versi dia. Kalau versi kita tidak kayak gitu gini. Nah, tinggal kalau dia mau sharing, kita sharing. Diskusi, bukan bertengkar kan? Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang kiblat ini? Begini. Oke, ini pandangan kami. Nah, kalau kita mau tukaran, oke. Nah, itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Selesai. Nah, di akhir zaman enggak bisa, Pak, bertengkar. Sudah tuh mengumumkan, wah, sesat. Padahal sesat itu mereka enggak tahu definisinya apa itu sesat. Sesat itu, Pak, orang keluar rumah. Enggak tahu jalan pulang. Kemana-mana, akhirnya lari kemana-mana. Itu sesat, Pak. Datang daripada Allah. Tidak tahu kemana tempat kembali kepada Allah. Dia kemana-mana, itu sesat. Tapi kalau masalah Bapak mengatakan Allah itu jumlahnya 10, saya mengatakan Allah itu cuma 1, itu bukan sesat, Pak. Tapi berbeda pemahaman kita. Tapi itu salah, Pak Abu. Pak Alim itu mengatakan Allah 10. Untuk saat ini jangan disalahkan beliau. Itu proses beliau menuju kebenaran. Mungkin saat ini dia mengatakan Allah 10, besok kan berubah jadi 1. Apa ada sejarahnya? Qur'annya? Ada. Dulu Nabi Ibrahim, Pak, mengatakan matahari itu Tuhan, Pak. Pernah dengar, Pak? Iya, ada ya. Bulan Tuhan kan? Bintang Tuhan kan? Allah marah enggak? Enggak. Allah katakan dia sesat? Enggak. Itu sebuah proses menuju kebenaran. Akhirnya dia jadi tokoh tauhid. Nah, kalau kita berpikir secara tasawuf, secara akhlakul karimah, semua pendapat orang dalam agama enggak mungkin kita persoalkan. Paling tidak kita arahkan saja. Ya kalau ke saya begini. Kalau Anda begitu ya silakan. Tapi jangan diajak saya loh. Akan gitu, Pak. Aman agama ini. Tapi kan tidak begitu sistem kita. Akhirnya saling caci, cerca, saling katakan sesat. Pengaruh fitnah itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, kembali pada cerita tadi kan. Nabi Nuh tadi, kan ada tadi Nabi Nuh, umatnya mau dilemparkan ke neraka kan, putus cerita kita tadi.
Akhirnya dipanggil Nabi Nuh, Bapak. Nuh, Yang ini manggil umat, siapa? Yang ya mana? Allah, Nuh, ini umatmu bilang, dia ini tidak pernah kamu dakwahi. Nah, gitu. Kata Nuh, subhanaka ya Allah. Tidak mungkin lah. Engkau kan maha tahu. Nah, 850 tahun aku berdakwah kepada mereka. Usiaku mencapai 1900, sekian. Tidak ada mereka turut. Yang ikut aku cuma yang dalam kapal itulah. Bahkan anak istriku pun tidak mau ikut aku. Bahkan mereka telah melakukan percobaan pembunuhan kepada aku berkali-kali. Akhirnya kata Allah, bagaimana ini? Wahai kaum Nuh, bohong Nuh itu, tidak benar. Oke, Nuh, siapa saksinya engkau bahwa engkau berdakwah? Dijawab oleh Nuh, saksiku adalah Muhammad dan umat Muhammad. Nah, kalau Muhammad pasti jadi saksi lah, Pak. Karena yang Allah berkata pada Nuh tadi sebenarnya itu Muhammad, bukan Allah. Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Dia kan adalah nama. Muhammad berkata pada dia itu, sebenarnya itu. Dan umat Muhammad yang mana? Umat Muhammad yang sholat, yang mengambil sebagian makam Ibrahim, dia berada di Ka'bah saat dia sholat. Itulah umat Muhammad yang bisa menyaksikan kisah Nuh itu. Makanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu dapat menyaksikan manusia, diri kita sendiri, manusia keluarga kita, dan manusia lain yang sudah duluan, termasuk kaum Nuh. Kenapa kita punya kemampuan seperti itu? Karena kita melihatnya di situ, Pak. Karena kita disaksikan oleh Rasul. Nah itu. Itulah alasannya kenapa setelah baca Al-Fatihah wajib, Pak. Surat tidak, sunnah. Pengenkah kita melihat wajah Abu Lahab? Pengen kan? Di tempat itu bacalah surat Tabbat yada Abil Lahab wa tab. Bapak akan tahu wajah Abu Lahab bagaimana. Di tempat itu tapinya. Kalau sholatnya di tempat tadi, di Ka'bah, di sekitar itu tadi. Konsen Bapak tidak kemana-mana. Bapak betul dengan Abu Lahab. Bapak tahu wajahnya. Nah, disitulah umat Muhammad, kaum Muhammad bisa melihat Nuh itu. Di situ. Nah, disitulah saya belajar. Seperti yang Bapak tanyakan tadi. Itu bisa Bapak lakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau sudah berwudu, sudah sholat 2 rakaat, kita konsen berada di depan Ka'bah. Sebagaimana kita konsen sholat, di situ kita buka kitab Quran. Kita tanyakan, ya Allah, ya Rasulullah, ini apa? Dia jawab. Inilah yang dimaksudkan linurihu min ayatina. Di tempat itu aku bukakan rahasia ayat. Aku ceritakan kepada mereka. Nah, makanya apa yang kita katakan orang susah bantah, Pak. Walaupun tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Logikanya masuk. Semestinya ada di Quran, Pak Abu. Quran itu komplit. Nah, Quran komplit, tapi tulisannya yang tidak komplit. Ya, Quran itu kan keterangan daripada Muhammad yang menguasai awal dan akhir, zahir dan batin. Komplit memang. Tapi apakah dia menceritakan itu sekomplit itu? Tidak mungkin. Makanya dia berkata, dikumpulkan daun-daun seluruh dunia ini. Ranting sebagai pena, laut sebagai tinta. Ya, ditambah 7 laut lagi. Tidak akan selesai menuliskan tentang ayat-ayat Allah atau cerita-cerita Allah ini. Maka kawan mengartikan 30 juz itu komplit. Tapi tidak pula salah mereka. Karena ya batas itu dulu pemahaman mereka kan. Kalau kita jujur, kita lihat itu tidak seperti itu juga. Tidak akan mungkin tertuliskan semuanya. Sama dengan Bapak datang hari ini. Coba ceritakan Pak Alim hasil pertemuan dengan Pak Abu Fikri. Paling tidak Bapak cerita, ya kami temu Pak Abu Fikri, kami cerita kaji, kita pulang. Apa bisa Bapak tuliskan? Ada laptopnya, ada penanya di sini, ada ininya, ada gambar-gambar. Tidak mungkin, Pak. Begitu juga Muhammad menyampaikan wahyu, tidak mungkin semuanya disampaikan, tidak komplit. Nah, makanya setiap kita menyelami samudera ma'rifat kepada Muhammad beserta Allah, maka yang kita dapat itu beda-beda, Pak. Tergantung kemampuan kita mencapai. Makanya orang tasawuf tidak pernah bertengkar. Oh, dia melihat kisah Muhammad begitu, ya tidak apa-apa. Makanya pertikaian orang tasawuf dengan orang ahli kitab, ahli buku, orang kuliahan, disinilah. Mereka mengangkat dalil tulisan, kita mengangkat dalil yang ditulis. Mereka berbicara tulisan, kita berbicara tentang benda yang ditulis. Mereka bercerita teori, kita cerita praktek. Nah, makanya beda. Gitu Pak Alim. Mungkin itu dulu Pak Alim, pembicaraan kita tentang kajian.
Masih ada pertanyaan? Sebenarnya kalau pertanyaan masih banyak. Masih banyak, tapi Nah, waktu. tapi ya itulah. Ya. Si Bapak juga masih ada urusan. Iya benar. Nah, saya juga masih Karena sebentar lagi saya mau ke kampus lagi. Iya, itulah. Jadi insya Allah besok malam ya Pak ya. Iya, malam. Kalau bisa sholat isya di sana. Oh, insya Allah ya. Nah, Insya Allah. Saya sholat isya di sana. Mudah-mudahan tidak ada. Kadang-kadang gini Pak, pas mau berangkat datang tamu. Nah, itu yang sering jadikan saya sedikit terlambat itu. iya, enggak apa-apa. Tapi insya Allah waktunya saya masuk ke situ. Iya. Saya sholat di situ, kalau bisa sholat di situ dan ceramah. Tapi saya janji ceramahnya tidak kayak gini. Iya, Karena mungkin tidak itu. Ya sederhana aja. Tapi arahnya kita tahu. Iya, iya. Demikian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini pertemuan dengan saya dengan Pak Halim dalam kajian ya. Beliau sebenarnya bukan mau dengar kaji, undang untuk ceramah nanti malam. Nanti malam. Besok Besok malam ya, besok malam. Jadi itu intinya beliau seperti itu. Tapi kita sudah sempat merekam ini kajian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Halim. Waalaikumsalam.